Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen dengan NIM 289-20535. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Supardi, SEMM. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan SDM. Yang pertama ada pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut KBBI, arti dari daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Lalu di sini ada pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Robert L. Mathis dan Johan H. Jackson 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang kedua menurut Andrew E. Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Oke, kita lanjut. Di sini menurut ahli yang ketiga, Mondi Danu 1995, perencanaan SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Lalu yang keempat, menurut William B. Werner dan Keith Davis, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM atau HRD dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lainnya dengan baik. Oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan perencanaan SDM. Tujuannya yaitu adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dengan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Kita lanjut ke manfaat perencanaan SDM. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Dan yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita lanjut ke tahapan perencanaan sumber daya manusia. Tahap pertama yaitu menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Lalu tahap yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Tahap 5, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Nah, di sini ada proses perencanaan SDM. Biasanya ada 4 tahapan. Yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. Dan yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Dan di sini ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting bagi HR untuk mempertimbangkan kebutuhan perusahaan juga kondisi finansial perusahaan. Apakah perusahaan perlu banyak SDM ataupun tidak? Semua tergantung dari kondisi pertumbuhan perusahaan. Lalu yang kedua, perubahan atau change. Perubahan dapat terjadi kapanpun, seperti ketika perusahaan mengalami perubahan, maka itu HR harus melakukan fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Lalu yang ketiga, teknologi. Penting bagi HR untuk memahami pentingnya peran teknologi dalam menjalani operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan dalam mempelajari perangkat atau fitur yang digunakan perusahaan.